Selamat pagi semuanya. Is it alright if I sit down? Apakah tidak masalah bila saya duduk? Oh, masalah. Inilah masa Allah. Inilah masanya Allah. Okay, thank you. Terima kasih. How many of you were blessed yesterday? Berapa dari Anda yang diberkati kemarin? 1, 2, 3 saja ada. Okay. If you have any questions, maybe you can write in a piece of paper. Anda punya pertanyaan boleh ditulis di secari kertas. And we hope your question is in line with what we are sharing. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan apa yang sudah dibagikan. Because there are many thousands and millions of questions in the world. Karena di dunia ini ada ribuan bahkan jutaan pertanyaan. Of course, you have certain questions that is personally for you. Bahkan mungkin ada yang punya pertanyaan khusus pribadi untuk Anda sendiri. And I will not be able to answer all personal questions. Saya tidak mungkin bisa menjawab setiap pertanyaan pribadi. Tomorrow we are ready to pray for all of you, but I don't think we can finish all of you. Besok kita akan mulai berdoa untuk setiap Anda, tapi mungkin kita tidak bisa selesai untuk setiap orang. Let me say, if I pray for one person 3 minutes, Biarlah saya berkata, saya akan mendoakan setiap orang 3 menit. how many of you are here? Berapa banyak dari Anda yang akan ada di sini? 200? 200 orang? Belum sampai 200. Hah? 200. 200 times 4 200 times 3. kali 3. 600 menit. 600 minutes. 600 minutes is how many hours? 10 hours. 10 hours. My flight will take off already. Pesawat saya berangkat kalau 6 jam. Pak David said he's going to teach you how to prophesy. Pak David berkata dia akan mengajarkan bagaimana cara bernubuat. So we can prophesy to each other. Sehingga kita bisa bernubuat bagi satu dengan yang lain. Amen. Amin. And then check what is prophesied. Dan kita boleh kemudian mengevaluasi apa yang sudah dinubuatkan. Because all that we receive not necessarily come from God. Karena apa yang kita terima tidak selalu berasal dari Allah. That's why the Bible says test it. Karena itu Alkitab berkata kita harus mengujinya. Although your heart is right, but you can receive something that is not accurate. Walaupun hatimu benar, belum tentu engkau selalu menerima apa yang tepat. In 1 Corinthians chapter 14, Di dalam 1 Korintus pasal 14 it says one prophesy, the others judge. dikatakan yang satu bernubuat, yang lain menguji. 1 Thessalonians chapter 5, 1 Tesalonika pasal 5 verse 19 to 21, ayat 19 sampai 21 it says test. dikatakan ujilah. Do not look down upon prophecy, but test them. Jangan memandang rendah nubuatan, tetapi harus mengujinya. Take that which is accurate and reject that which is not accurate. Terimalah apa yang tepat, tetapi buanglah apa yang tidak tepat. Even if it is an angel appeared to you and give you the prophecy, you must check. Bahkan ketika ada seorang malaikat yang muncul di hadapanmu dan memberikan nubuatan kepadamu, engkau tetap harus mengujinya. Is it in line with the word of God? Apakah semuanya itu sejalan dengan firman Tuhan? Is it in line with the whole counsel or whole scriptures and character of God? Apakah semua itu sejalan dengan keseluruhan isi Alkitab dan sesuai dengan karakter Allah? If you are not mature enough, Kalau engkau masih belum cukup dewasa, you must refer to your spiritual leaders to help you and guide you. engkau harus kembali kepada pemimpin rohanimu untuk menuntun engkau. When you receive a prophecy Ketika engkau menerima nubuatan or receive a prophetic dream atau menerima sebuah mimpi or nubuat a vision atau sebuah visi or a word from your conscience, atau kata-kata dari hati nuranimu, there are 3 things you must do. 3 hal yang harus engkau lakukan. First is it a revelation? Yang pertama, bertanyalah apakah ini sebuah wahyu? Is it from God? Apakah ini berasal dari Allah? I think you better use this so I can handle this better. Is it from God? Apakah ini berasal dari Allah?
which part of it is from God, Bagian mana yang berasal dari Allah? which part is not from God. Bagian mana yang bukan dari Allah? You have to take only that part that is a revelation from God. Engkau harus mengambil hanya bagian yang benar-benar adalah wahyu dari Allah. The part that is not a revelation, you must put it aside. Bagian yang bukan merupakan wahyu harus engkau singkirkan. If you should not feel responsible for something that you don't understand. Jangan merasa bahwa engkau boleh saja menerima apa yang tidak engkau mengerti. If the prophecy does not witness to your spirit, Kalau nubuatan itu tidak bersaksi bersama dengan rohmu, you should put it aside. engkau harus menyingkirkannya. You should get spiritual guidance for that. Engkau harus minta petunjuk rohani untuk hal itu. The prophecy that you receive, you must check whether it is in line with God. Nubuatan yang engkau terima harus engkau uji apakah itu sejalan dengan Allah. Because sometimes your way of judging is also wrong. Karena kadang-kadang caramu untuk menilainya juga salah. For example, Contohnya, in your heart you always not happy with your wife. di hatimu ada rasa engkau kurang puas dengan hidupmu, You feel you are young, you feel she is old. dengan istrimu. Engkau merasa engkau muda dan istrimu itu tua. And you feel your wife is looking old and others look young. Engkau merasa istrimu nampak tua sedangkan wanita lain nampak muda. And a thought came to you, how nice if God can create a law where I can have another woman as my wife. Kemudian dalam pikiranmu engkau berpikir alangkah baiknya kalau Tuhan memberikan perintah baru bahwa aku boleh punya wanita lain sebagai istri. Now I want to ask you, is it in line with the scriptures? Sekarang saya mau bertanya, apakah ini sejalan dengan firman Tuhan? No. Yeah. Are you sure? Tidak, yakinkah engkau? Because Indonesia have so many women. Karena di Indonesia banyak wanita. You go to every church, so many women. Kalau kami pergi ke gereja-gereja banyak pengunjungnya adalah wanita. I think we have to give life to more of them. Saya rasa kita harus memberi banyak kepada para wanita. Is what I say correct or not? Apakah yang saya katakan benar? Hah? Yang laki-laki kalau benar bagus. Is it? No, it's not correct. Itu tidak benar. God give one person one. Tuhan memberi satu orang laki-laki satu perempuan. Oh, you said, but Old Testament, why they have many? Mungkin kau bertanya mengapa di perjanjian lama boleh punya banyak istri? God gave to Adam how many wives? Tuhan memberi berapa istri kepada Adam? Hah? Satu sudah berat sekali. Mau tambah lagi. So God is beautiful. Head and body, not head and bodies. Jadi Allah itu juga satu kepala dan satu tubuh, bukan satu kepala dengan banyak tubuh. One head, one body is very beautiful. Satu kepala dengan banyak tubuh itu sangat indah. Until 90 years old, you can enjoy with your wife. 100 also can. Sampai engkau berumur 90, 100 tahun engkau tetap bisa menikmati dengan istrimu. Because you have a seed inside, wrong seed. Tetapi karena kita punya benih yang salah di dalam kita, That you think this wife is no good, maybe God give me another one. maka engkau berpikir bahwa istriku ini kurang baik, mungkin Tuhan akan memberikan yang So lain. somebody prophesy, Amos prophesied over you. Lalu ada seseorang yang bernubuat, Pak Amos bernubuat, My son, anakku, anakku, I know you are struggling with the old one. aku tahu engkau sedang bergumul dengan yang lebih tua. I'm going to give you a new one. Aku akan memberikan kepadamu yang baru. Actually, the meaning is you are struggling with your old life. I want to give you the new life. Sesungguhnya maksudnya adalah engkau sedang bergumul dengan kehidupan lamamu. Aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang baru. But you interpret it wrongly. Tetapi engkau mengartikannya berbeda. Hallelujah. Engkau berkata haleluya. God is answering my prayer. Tuhan sudah menjawab It doaku. is Amos who prophesied Itu adalah Pak Amos yang bernubuat. that the old one is difficult. God is going to give me a brand new one. Hallelujah. Karena yang lama itu begitu susah, Tuhan akan memberikan kepadaku yang baru. Haleluya. That's why you have to check
whether this prophecy is in line with the scriptures. Karena itu engkau harus selalu menguji apakah nubuatan itu sejalan dengan firman Tuhan. Because it can be manipulated according to the wrong thought you have. Karena bisa saja diartikan sesuai dengan pikiran yang salah yang ada dalam otakmu. Because of your desire to have another, Karena keinginanmu sendiri untuk mempunyai yang lain, you will have a prophetic dream. maka engkau akan punya juga mimpi-mimpi nubuatan. Dream you will see Amos getting you married to another woman. Dalam mimpimu engkau melihat Pak Amos menyetujui engkau menikah dengan wanita lain. This dream did not come from God, it came from your desire. Mimpi ini bukan berasal dari Allah tetapi dari keinginanmu. Why did Amos appear in the dream? Mengapa Pak Amos bisa muncul dalam mimpi? So that the devil knows you will believe. Oh yeah, Amos said it, so it must be correct. Supaya si iblis ingin engkau mempercayai karena itu kata-kata Pak Amos maka pasti benar. Or Benny Hinn, Atau Benny or Hinn, Bill Hammond, atau Bill Heyman, or any other prophets. atau nabi-nabi Tuhan yang lain. So first you must check, is it a revelation direct from God? Karena itu yang pertama-tama engkau harus menguji apakah ini benar-benar adalah wahyu berasal dari Allah. Secondly, you must know the meaning of the prophecy. So revelation, second interpretation. Yang kedua engkau juga harus tahu tingkat-tingkat dalam nubuatan. Yang pertama adalah nubuatan, yang kedua adalah pewahyuan. So first you must know whether this prophecy is a revelation from God. Jadi pertama engkau harus tahu apakah nubuatan ini adalah wahyu dari Allah. Secondly, you must know the interpretation or the meaning of the prophecy. Yang kedua engkau harus mengerti arti dari nubuatan tersebut. Now the most difficult one is dreams. Yang paling sukar adalah mimpi. Dreams that are so complicated. Mimpi itu begitu rumit. But there are simple dreams also. Tetapi juga ada mimpi-mimpi yang sederhana. Now I want you to interpret a dream that is a true dream from my friend. Saya ingin engkau mengartikan mimpi yang benar-benar terjadi dari teman saya. My friend has a dream of his father. Teman saya punya mimpi tentang ayahnya. His father is still alive, Ayahnya masih hidup, but he dreamed of his father and his uncle. tetapi teman saya ini bermimpi tentang ayahnya dan pamannya. But his uncle passed away 15 years ago. Pamannya ini sudah meninggal 15 tahun yang lalu. So he saw his uncle dressed up very well with a smiling face, shaking hands with his father, welcoming him. Pamannya ini pakai baju yang begitu rapi dan kemudian berjabat tangan untuk menyambut ayahnya. What is the meaning? Apa artinya? Uncle passed away 15 years ago. Pamannya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. He is shaking hands happily with his father, Dia berjabat tangan dengan penuh sukacita dengan ayahnya, welcoming him. menyambut dia. What is the meaning? Apakah artinya? Hah? Maklum ya? Almarhum. You don't know? Engkau tidak tahu? Maybe picking up the father. Huh? Maybe pick up the father. You're correct. So simple. Ya, begitu sederhana. The big uncle who is passed away represents death. Ayah yang sudah meninggal ini mewakili kematian. Shaking hands with the brother who is my friend's father with a smiling face is welcome him home to heaven. Jadi paman ini kemudian berjabatan tangan dengan ayah yang masih hidup, itu seolah-olah melambangkan menyambut dia masuk ke surga. But prophecies like this you must be careful to deliver. Tetapi nubuatan seperti ini engkau harus hati-hati dalam menyampaikannya. Because it's talking about death. Karena berbicara tentang kematian. So I told my friend, Jadi saya memberitahu teman saya, I'm sorry my brother, your dream means God wants to bring your father home. maaf temanku, mimpi ini berarti bahwa Tuhan ingin membawa ayahmu pulang. He was very angry. Dia sangat marah. He said, how can my father is healthy? He's healed already. How come he's going home?
Dia berkata, mana mungkin ayahku itu sudah sangat sehat, dia sudah disembuhkan, mana mungkin dia pulang ke surga. So I asked him, do you want your father to suffer in a sickness and then die, or go like this happily? Maka saya bertanya, apakah engkau ingin ayahmu itu menderita sakit dulu baru pulang, atau seperti sekarang meninggal dengan penuh sukacita? He said, no, but my father is healthy, why must he go? Tapi dia berkata, tidak, ayahku itu sehat, buat apa dia pulang sekarang? I said, your father is 77 years old. Saya berkata, ayahmu sudah berumur 77 tahun. Perfect 2, 7, perfect 7, double. Angka 77 itu angka yang sangat sempurna. If God is calling, it's a good time to go. Kalau Tuhan memanggil dia, ini waktunya untuk pulang. Then finally he said, if that is God's will, then I be ready. Maka dia berkata, kalau memang ini kehendak Tuhan, aku siap. Then I prophesied over him. In 3 months he will go home, but you must call all your brothers and sisters, come to him, receive his blessing, make him happy. Who knows, maybe God can extend a little bit more. But they all came, they blessed him and received his blessing, and in 3 months he went home. Maka saya berkata, dalam 3 bulan ayahmu ini akan meninggal. Panggil semua saudara-saudaramu untuk menerima berkat dari dia. Siapa tahu Tuhan akan memperpanjang umurnya sedikit. Tetapi ternyata ketika saudara-saudaranya datang diberkati oleh ayahnya, dalam 3 bulan kemudian ayahnya pulang. Dreams can be from God, from your busy schedule, or eat too much, or problems going on. Your dream can come from there, from the devil, or from God. Mimpi itu bisa saja datangnya dari Tuhan, dari kesibukanmu atau dari masalahmu. Jadi mimpi bisa berasal dari Tuhan atau dari si jahat. How many of you never dreamed before? Berapa banyak dari Anda yang belum pernah bermimpi sebelumnya? Kecuali belum pernah tidur. All of us have dreams. Setiap dari kita punya mimpi. But how many of you really write down your dream? Tapi berapa banyak dari Anda yang mencatat mimpimu? Oh, capek lah, malas lah. Sometimes some dreams are very real. God is speaking to you. Kadang-kadang sebuah mimpi itu begitu nyata karena Tuhan sedang berbicara kepadamu. For me, usually if this is not from God, I know straight away, my spirit bear witness and I reject it. Bagi saya pribadi, kalau mimpi itu datang dan itu bukan dari Tuhan, maka roh saya bisa merasakan dan menolaknya. But some of the dream is so clear and so strong in my spirit. Tetapi beberapa mimpi itu begitu nyata dan begitu kuat dalam roh saya. But I don't understand. Tetapi saya tidak mengertinya. Now this kind of dream is good to keep in your mind, if you can keep in your memory, or write it down in your book. Mimpi-mimpi seperti ini perlu untuk engkau ingat atau bahkan engkau catat di dalam buku catatanmu. It's good for you to remember. Penting bagi engkau untuk mengingatnya. How to test your dream? Bagaimana menguji mimpimu? First of all, check what is the feeling. Yang pertama, engkau harus menguji bagaimana perasaanmu. What is your feeling when you saw that dream? Bagaimana perasaanmu ketika engkau melihat mimpi itu? Because if I try to help you and if you don't tell me the feeling of your dream, it is difficult for me to interpret. Karena kalau saya berusaha menolong engkau, tetapi engkau tidak bisa memberitahukan bagaimana perasaanmu saat engkau bermimpi itu, maka sulit bagi aku untuk mengartikannya. You must understand the feeling. Jadi engkau harus mengerti perasaanmu. Who are the people in the dream? Siapa saja orang-orang yang muncul dalam mimpimu? Sometimes they have the main star and the guest star. Kadang-kadang ada tokoh utama, ada juga tokoh-tokoh yang merupakan tamu. Okay, what is their role? Apa saja peran mereka? Write it down. Catatlah itu. What is the main summary of the dream? What is it trying to say? Apakah yang menjadi pokok pikiran utama yang dikatakan dalam mimpi itu? Some dreams are half message. Sebagian mimpi itu hanya berisi sebagian berita. The next message will come in the next dream. Bagian berikutnya akan muncul dalam mimpi berikutnya. It is important to write it down. Karena itu sangat penting untuk mencatatnya. But the danger is if you write down all the negative dream, you can be the most confused person in the world.
Tetapi masalahnya kalau engkau mencatat semua mimpi-mimpi yang negatif, engkau akan menjadi orang yang paling bingung di dunia ini. So you better check straight away. Jadi lebih baik kalau engkau segera mengujinya. If it is not really in line with God's word, reject it. Kalau itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, segera tolak. If your mind is renewed quite well, Kalau pikiranmu sudah diperbarui cukup baik, when you have a dream, ketika engkau punya mimpi, the Holy Spirit will use the truth in your mind to reflect whether this is correct or not. maka Roh Kudus akan memakai kebenaran yang sudah ada dalam pikiranmu untuk merenungkan apakah mimpi ini benar. It will take a certain truth in your memory and show to you that this is not correct. Roh Kudus akan menarik kebenaran dari pikiranmu dan menunjukkan kepadamu bahwa ini tidak benar. That's why it's important to remember and memorize the truth of God. Karena itu sangat penting untuk mengingat dan menghafalkan kebenaran firman Tuhan. Some people can memorize all the jelek things. Beberapa orang bisa menghafalkan hal-hal yang jelek. They watch TV, watch the wrong thing, and they simpan here, and sometimes they bring back that vision and enjoy that sinful image. Ada dari orang-orang yang melihat TV atau sesuatu yang jelek dan menyimpannya dalam pikiran mereka, dan itulah yang ditarik keluar segala pikiran dan image-image yang negatif. So change it, take that which is correct and keep it in your mind. Jadi engkau harus mengambil apa yang benar dan masukkan dalam pikiranmu. The third thing about receiving a word from God Yang ketiga tentang menerima perkataan Tuhan is the application. adalah aplikasinya. So revelation, interpretation, application. Jadi yang pertama nubuatan, yang kedua pengertiannya, yang ketiga aplikasinya. When you say nubuatan, it means from what you receive, you need to check what is from God. Jadi itu artinya kalau engkau menerima nubuatan, engkau harus menguji yang mana yang berasal dari Allah. And throw away the other things. Dan engkau harus membuang yang bukan dari Allah. Secondly, you must know the meaning of the dream Yang or kedua- meaning of the prophecy. Yang kedua, engkau harus mengerti arti mimpi atau arti nubuatan itu. Thirdly, you must know how to apply it. Yang ketiga, engkau harus tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Some prophecies is a lifelong thing. Beberapa nubuatan adalah sesuatu yang berlangsung selama hidup kita. Supposing you are 18 years old Kalau seandainya engkau berumur 18 tahun and God is saying that you are going to be a multi-millionaire, dan Tuhan berkata engkau akan menjadi seorang multimilioner, but you are still studying, tetapi engkau masih sedang bersekolah. do you think you will become a multi-millionaire overnight? Apakah engkau berpikir engkau akan menjadi multimilioner dalam waktu semalam? Maybe you desire to be, Mungkin itu keinginanmu. and then you're going to take all the numbers, 4 digit, what digit, all Maka engkau mulai membeli nomor-nomor dalam lotre, lottery, trying to be rich overnight. berusaha untuk menjadi kaya dalam waktu semalam. A prophecy can take a lifelong time to finish. Nubuatan bisa memakan waktu seumur hidup untuk digenapi. Ananias the prophet prophesied over Paul, Ananias, Apostle Paul. Ananias ketika dia bernubuat untuk Rasul Paulus, He said, you will go to the Gentiles, you will go to the Jews, and you will stand before king. dikatakan bahwa engkau akan pergi kepada orang-orang Yunani, engkau akan berdiri di hadapan orang Yahudi, dan engkau akan berdiri di hadapan raja. All these three prophecy was fulfilled, but it took a lifetime. 3 macam nubuatan ini digenapi, tetapi butuh waktu sepanjang hidup Paulus. And when the prophecy, when the prophecy said that you will stand before the king, he was not standing on red carpet, but he was standing with the chain and tied down in his hand as a prisoner before Agrippa. Dan ketika nubuat itu berkata bahwa engkau akan berdiri di hadapan raja, itu bukan berarti Paulus berdiri di atas karpet merah di hadapan raja dihormati, tetapi dia muncul di hadapan Raja Agrippa dengan tangan yang terantai. So sometimes our dream can bring wrong impression. Jadi kadang-kadang mimpi kita bisa memberikan impresi yang salah. Okay, I want to give one person
Maybe you have a dream. Mungkin saya memberi kesempatan bagi Anda mungkin yang mempunyai mimpi. Somebody have a dream and you don't understand what is the dream. Ada dari Anda yang punya mimpi dan tidak mengerti arti mimpimu. Maybe you feel, okay. I hope your dream is not so long. Saya berharap mimpimu tidak terlalu panjang. Let's see whether we can interpret this dream. Mari kita lihat apakah kita bisa mengartikan mimpi ini. Ya, nama saya Jeffrey. Suatu saat saya pernah bermimpi, saya melihat sebuah pohon. Pohon itu batangnya dipenuhi oleh banyak manusia. Kemudian saya lihat pohon itu di tepi aliran air. Tiba-tiba pohon itu tumbang. Dan dalam hati saya berkata, bagaimana nasib orang-orang yang nempel di pohon itu? Sudah. Jadi mimpinya itu dia melihat ada pohon, ada orang-orang yang bergantung di pohon itu, dan pohon itu di tepi sungai, kemudian pohon itu tumbang, dan dia bertanya apa yang terjadi kepada orang-orang yang bergantung di pohon itu. When did you have that dream? Kapan engkau punya mimpi itu? Kira-kira hampir 8 bulan yang lalu. Oh, okay. Now I want to open it to the crowd. Who can try to translate? Sekarang saya buka, mungkin ada yang bisa mengartikannya. Try to translate. Mencobalah. Wrong, never mind. Salah tidak masalah. Ada Yusuf di sini? Ada Yusuf. Urapan Yusuf? Urapan Yusuf. Atau Daniel? Di belakang itu. Yeah, come and find place to sit. There's empty seats here in front. Silakan maju ke depan, masih banyak kursi kosong di Di depan. tengah-tengah juga kosong. Di tengah juga ada. Oh, nggak ada orang. Oh, malu. Roh Kudus yang angkat tangan. Di sini. Jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa. Kita kan belajar. He's going to. I think a tree is like a symbol for a man, or a family, or a group, or a city, or a nation. It's represent a symbol for human, and I think that's right because there is many men, many human in there, and when it fall, I'm sorry. The location. First, we talking about the location. We remember of the Shalom chapter first verse. We're talking about the believer. So I think it's like represent a church because it was on the location is near on river and it falling. I don't know about the consequence in falling. Of course, it's hurt. I think it's something like that, but I didn't know he's talking about his family or something he care or God tried to say something about that. Okay, thank you. Sure. You can. Jadi Bapak ini mengatakan mungkin pohon itu melambangkan sebuah keluarga, sebuah gereja atau sebuah bangsa. Karena dia mengambil dari Mazmur 1 ayat 1 bahwa pohon itu ditanam di tepi aliran sungai, dan ketika pohon itu tumbang itu dia mengatakan dia perlu mengecek apakah ada sesuatu di keluarga atau di gereja. Anybody else can give your interpretation? Mungkin ada yang lain. Don't be shy. Jangan malu. Make mistakes, then you learn from mistakes. Kalau engkau berbuat salah, engkau bisa belajar dari kesalahannya. Kalau malu itu bukan buah roh. Bukan buah roh. Coba aja. Waduh, 200 orang, 1 orang saja berani.
Saya mau mencoba, pohon itu adalah sesuatu yang ditanam oleh manusia. Jadi sesuatu yang dibentuk ketika manusia berlindung di atasnya. Seseorang itu merasa tinggi dan akhirnya ketika suatu kekuatan, mungkin kekuatan dari Tuhan merobohkannya, itu artinya sesuatu yang dibuat manusia itu ditumbangkan oleh Tuhan. Bisa kesombongan, bisa keangkuhan, bisa dalam bentuk ketika seseorang mengutamakan kekuatannya, bukan dari kekuatan Tuhan. Do you realize that both interpretation is not the same? Sadarkah engkau bahwa kedua pengertian ini berbeda? Do you realize that some of the dreams are difficult to interpret? Sadarkah engkau bahwa sebagian dari mimpi sulit untuk diartikan? So number one, we need the Holy Spirit. Number two, we need people who are spiritually bigger, higher than us to help us. Jadi yang pertama kita butuh Roh Kudus, yang kedua kita butuh seorang yang rohaninya lebih tinggi dari kita. Our brother said a tree could be a nation, a village, a group of people, even a family. Saudara kita mengatakan bahwa pohon itu bisa mewakili sebuah keluarga, sebuah gereja, atau sebuah bangsa. So our sister said the tree could be a root problem. Saudari kita berkata bahwa pohon itu bisa menjadi sebagai akar masalah. Kan? So dia runtuh, kenapa itu pengertian? What is the meaning? Is it rooting out the problem? God is pulling. Jadi Tuhan mencabut akar masalahnya. So my friend is now more confused. Sekarang teman kita ini semakin bingung. Too many counsel. Ada dua nasihat. Anybody else? One more. Ada lagi? Coba aja. Supaya semua bingung. Terima kasih. Yes. Satu komunitas, di mana komunitas ini bergantung kepada satu orang. Jadi komunitas ini tidak bergantung kepada Tuhan. Saat mereka bergantung kepada seseorang, seseorang ini tidak bisa membantu. Jadi terjadilah badai di mana komunitas ini akan runtuh karena tidak bergantung kepada sumber utamanya, yaitu Tuhan Yesus. Makasih. So she is saying that the tree also talk about a group of people or a person in line with him. Ya, jadi yang dikatakan adalah pohon itu mewakili sebuah komunitas, itu sejalan dengan yang dikatakan Bapak di sini. The thing that I got was the tree could represent people who live in a place where there are more trees. People who live in a place there are more trees. Bagi saya pohon ini adalah tempat di mana ada orang yang tinggal dengan lebih banyak pohon lagi. That's the thing I got. Ini pikiran yang ada dalam saya. It gives me a picture, people living on the tree. Memberi saya gambaran orang hidup di atas pohon. It talks about people who are of a lower level. Berbicara tentang orang-orang yang ada di tingkat bawah. Like the village people. Seperti orang-orang desa. And these village people need us to go and help them. Dan orang-orang desa ini butuh kita untuk pergi dan menolong mereka. Otherwise Satan will totally destroy them. Kalau tidak, maka setan itu akan menghancurkan mereka. It's like God is telling him either to pray for those villages, unreached villages, either pray or even go and serve them. Jadi Tuhan berbicara kepada saudara ini bahwa dia harus mendoakan atau bahkan pergi untuk menolong orang-orang yang belum terjangkau ini. Okay, Pak Amos, now we are more confused. Pak Amos, kita semakin bingung sekarang. So what is the real thing? Jadi apa yang sesungguhnya? Anybody else? Mungkin ada lagi yang mencoba? Okay, anyway, we stop here. The understanding is there is many ways of looking at it.
Jadi kita berhenti, kita di sini melihat banyak cara untuk melihat mimpi ini. But mostly, like what our sister say, is a tree and people on top is like trusting in men. Yang dikatakan saudari di sana adalah pohon dengan banyak orang, itu adalah mempercayai kekuatan manusia sendiri. And our brother and sister, they are, who is talking about root problem? Root problem. So you realize, number one, you realize that there can be many interpretations. Jadi di sini kita melihat banyak cara untuk mengartikannya. But there can be only one interpretation. Tapi hanya ada satu pengertian yang benar. With many interpretation, you may be able to receive the right interpretation. Dengan begitu banyak pengertian, engkau bisa menemukan satu yang benar. But on the other hand, with many interpretation, different interpretation, you can become a confused person. Tapi ada lagi, kalau engkau menerima begitu banyak pengertian, engkau menjadi bingung. So when you are confused, dan ketika engkau menjadi bingung, you bring the dream before God. Engkau bawa mimpi ini ke hadapan Tuhan. Lord, if this dream is from you, Tuhan, kalau mimpi ini berasal dari Engkau, I want to respond to you correctly and accurately. Saya ingin meresponi mimpi ini dengan benar dan tepat. And so give me a clearer understanding of what you are trying to speak to me through this dream. Jadi berikan kepada aku pengertian yang benar apa yang sedang ingin engkau sampaikan melalui mimpi ini. So God will not make you responsible to follow a dream that you don't understand. Dan Tuhan tidak akan membuat engkau mengikuti pengertian mimpi yang tidak engkau mengerti. But basically, in my sensing is this is talking about village people. Dan bagi saya, perasaan saya mengatakan bahwa ini adalah berbicara tentang orang-orang di desa. People who live on a tree. Orang-orang yang hidup di pohon. Have you heard of people build houses in the tree? Pernahkah engkau mendengar ada orang-orang yang membangun rumahnya di atas pohon? And if they are not reached out, they will be fallen. Dan kalau mereka tidak didoakan, tidak dijangkau, mereka akan jatuh. I want to ask our brother, have you gone to any village ministry? Saya ingin bertanya kepada saudara yang bermimpi, apakah engkau pernah mengikuti pelayanan pedesaan? Do you like to go to village? Apakah engkau suka pergi ke desa? Yes. I think you should join any group from your church or any mission organization to go for a short trip. Saya pikir engkau harus ikut yang ada di gereja atau ada organisasi lain untuk ikut dalam perjalanan singkat ke desa pelayanan. 4 days, 5 days, like that. 4 hari, 5 hari pelayanan. Take leave and go. Ambil cuti dan pergilah. And when you go for missions, ketika engkau melakukan pekerjaan misi, then you can also continue to pray. Dan engkau bisa terus berdoa. Whether this is exactly what God is speaking to you. Apakah ini sungguh-sungguh yang Tuhan sedang katakan kepadamu? This is accurately from God, it will become a vision and a burden in your life. Dan kalau memang benar ini dari Tuhan, maka ini akan jadi sebuah visi dan beban dalam hidupmu. But reaching the village does not mean that you must stay there. Tetapi untuk menjangkau orang-orang pedesaan bukan berarti engkau harus tinggal di sana. You may be called to stay there. Bisa saja engkau dipanggil untuk tinggal di sana. Or maybe God is going to make you a developer so that those who live in atap house have better houses. Bahkan engkau dipakai Tuhan di sana menjadi developer sehingga orang-orang yang tinggal di pohon bisa mulai bangun rumah dengan atap. Through your business you help village people, village evangelism. Dan melalui pekerjaanmu engkau bisa menolong pekabaran Injil di desa-desa. But if you are still confused with me and the rest, tetapi kalau engkau masih bingung dengan apa yang saya jelaskan dan penjelasan dari teman-teman, to go for a short mission trip is not wrong. Engkau bisa mengikuti pelayanan pedesaan pendek ini, itu tidak salah. Apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, itu nggak apa-apa. Pokoknya kalau pergi ke misi 4-5 hari itu nggak salah, tidak salah. Amin. Amin. And then let God give you better understanding. Dan biarlah Tuhan kemudian yang memberi engkau pengertian lebih baik lagi. Are you more confused now? Apakah engkau semakin bingung sekarang? Sedikit bingung.
Sedikit, nanti kita bisa ngobrol break time. Iya. So you see, the interpretation is so important before the actual application. Jadi pengertian mimpi itu sangat penting sebelum aplikasi. Okay, sister, you better give me the mic. Tolong Ibu berikan kembali mikrofonnya. Otherwise, see, if you don't switch on, you can't hear the voice. Kalau engkau tidak nyalakan, tidak berbunyi. Okay, yesterday we learned about the development of the mind. Of the mind. Of the Kemarin kita berbicara tentang perkembangan pikiran. So thinking should be intentional thinking. Jadi pemikiran itu harus pemikiran yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Today I want to talk to you about the memory box in our mind. Hari ini saya akan berbicara tentang kotak memori dalam pikiran kita. The power of imagination Kuasa dari imajinasi and also the process of visualization. dan juga sebuah kuasa atas sebuah visualisasi. This is important if you follow very closely. Ini sangat penting kalau engkau mengikuti dengan baik tentang nubuatan. You can sit here. It's not what I said yesterday. This is the Holy Spirit. Ini adalah Roh Kudus. Okay, raw. Okay. We receive message from the Holy Spirit into our spirit. Kita menerima pesan dari Roh Kudus dalam roh kita. Now, the biggest problem we have is we cannot understand what God is saying to us. Masalah yang terbesar adalah kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Because our mind is not fully renewed. Karena pikiran kita belum diperbarui sepenuhnya. This is the mind, one part of the soul. Ini adalah pikiran itu bagian dari jiwa. And therefore our actions Karena itu perbuatan kita that comes out through our body yang muncul dalam tubuh kita is not correct. tidak benar, tidak tepat. So our mind have to be completely renewed by God's word. Karena itu pikiran kita harus diperbarui oleh Tuhan terlebih dahulu. When our mind is renewed, Ketika pikiran kita sudah the diperbarui, Holy Spirit will take the truth Roh Kudus itu akan membawa kebenaran, to make it clear in our conscience. membuat itu begitu nyata dalam hati nurani kita. Okay, now you can see? This one is blocking. So you see, God is speaking. Jadi di sini kita lihat Tuhan berbicara, The Spirit must receive. maka roh kita harus menerimanya. Now we also have to develop our spirit man. Dan kita juga harus mengembangkan manusia roh kita. Yesterday one brother came and said, "Wow, can we spend time in speaking in tongues?" Kemarin ada saudara yang bertanya, bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa roh? I think basically he was thinking, this is supernatural academy. How come you're not talking about speaking in the spirit? Saya rasa dia bertanya, ini adalah sebuah akademi supranatural, mengapa kita tidak berbicara tentang berbicara dalam bahasa roh? But you see, in supernatural academy, there's so many parts to teach. Dalam supranatural academy begitu banyak bagian yang harus diajarkan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 says 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, that our whole spirit, our whole soul and body must be fully blameless before God. dikatakan seluruh roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita harus murni di hadapan Tuhan. So to operate accurately in the spirit, every part of you must be restored. Jadi untuk kita bisa berjalan dengan benar dalam Roh Kudus, kita semua bagian ini harus diperbarui. If there's something wrong with our body, we go to the doctors.
Kalau kita ada yang salah dalam tubuh kita, kita akan ke dokter. So we can see the different part in the body and we can know where it is malfunctioning and it can be corrected. Dan jadi kita bisa melihat apa yang salah dalam tubuh kita ini dan bisa dibetulkan. But if there's something wrong with our soul, Tetapi kalau ada yang salah dalam jiwa kita, the psychiatrist who is not born again, seorang psikiatris yang belum lahir baru, who do not believe that there is spirit involved, yang tidak mempercayai bahwa Roh Kudus bisa turut ambil bagian, will not be able to help you on a complete basis. tidak akan bisa menolongmu dalam dengan tepat, dengan keseluruhan. But the Bible talks about spirit, Bible talks about the mind, and so there are many areas that need to be restored in the soul also. Tetapi Roh Kudus berbicara tentang roh, tentang pikiran, semuanya ini harus diperbarui. The soul has the mind, the emotions, and the will. Dalam jiwa itu terdapat emosi, terdapat pikiran dan kehendak. A man is a thinking, willing, feeling being. Manusia adalah manusia yang berpikir, berperasaan dan berkehendak. Amen. Amin. That's why we say we save souls. Karena itu ketika kita katakan kita menyelamatkan jiwa, We don't say we save spirits, kita tidak berkata kita menyelamatkan rohnya. because it is in the soul area is where the will is. Karena di dalam jiwalah terdapat pikiran, kehendak. So the spirit and the soul must work well. Jadi roh dan pikiran, kehendak itu harus bekerja sama dengan baik. But to strengthen your spirit, Tapi untuk menguatkan rohmu, there's so many ways to strengthen your spirit. ada banyak cara untuk menguatkan manusia rohmu, A daily worship, yaitu penyembahan setiap hari, meditating on God's word, bermeditasi akan firman Tuhan, praying in tongues for long time. berdoa dalam bahasa roh dalam waktu yang lama. 1 Corinthians chapter 14 says, 1 Korintus 14 berkata, if you pray in the spirit, your spirit is edified. ketika engkau berdoa dalam roh, maka rohmu itu dikuatkan. Your spirit get edified, your mind get educated. Ketika rohmu itu dikuatkan, pikiranmu juga dipenuhi You meditate on the word. untuk merenungkan firman You Tuhan, understand truth. untuk mengerti kebenaran. You receive rhema from the Holy Spirit through your spirit into your mind. Engkau menerima rema dari Roh Kudus melalui rohmu dan masuk ke dalam pikiranmu. Your spirit must be sensitive to hear from God. Rohmu harus peka untuk mendengar dari Tuhan. So it requires a lot of training. Maka itu perlu latihan yang cukup banyak. We connect with the world through this natural body and through our natural mind. Kita berhubungan dengan firman Tuhan melalui tubuh alami dan pikiran kita. But we also are created to connect with the spirit world, with the spirit God. Tetapi kita juga punya roh untuk bisa berhubungan dengan roh Allah. So in order to be connected with God, Jadi supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, you must give the time. engkau harus meluangkan waktu. Otherwise you'll just be born again and live like the world. Kalau tidak, engkau hanya lahir baru tapi kemudian hidup seperti dunia ini. If your spirit is not strengthened by the Holy Spirit, you cannot handle challenges in life. Kalau rohmu tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, engkau tidak bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan. So you have to build your spirit man. Jadi engkau harus membangun manusia rohmu. The body has 5 senses. Tubuh kita punya 5 panca indera. The spirit also have senses. Roh kita juga punya panca indera. Through your spirit you can sense what God is saying. Melalui rohmu engkau bisa merasakan apa yang Tuhan katakan. But the devil also can put things inside your spirit. Tetapi roh jahat, si jahat juga bisa menaruh sesuatu dalam rohmu. You must test it, and when you know it's from the devil, you must reject it. Engkau harus mengujinya. Kalau engkau tahu itu dari si jahat, engkau harus menolaknya. Okay, we're going to go to the power of imagination. Sekarang kita akan masuk dalam kuasa imajinasi. Can I give you break at 10:30? Bisakah saya memberi istirahat break jam 10.30? 15 minutes. 15 menit. Then we come back again. Kemudian kita kembali. You have to see my face until lunch.
Kau harus terus memandang wajah saya sampai makan siang. The power of imagination. Kuasa imajinasi. To imagine is to willfully make pictures in your mind. Untuk berimajinasi itu artinya engkau dengan sepenuhnya berusaha untuk membuat gambaran dalam pikiranmu. The thoughts that have come into your mind, you purposely make it into picture in your imagination. Pikiran yang masuk dalam otakmu itu engkau harus berusaha untuk melukiskannya, menggambarkannya. The Rhema word that you receive in the spirit, you bring it to your conscious mind. Kata-kata rema yang engkau terima dalam dunia roh, engkau masukkan dalam pikiran sadarmu. And now you begin to think and meditate on the Rhema word you receive from God. Dan engkau mulai pikirkan, engkau renungkan rema yang engkau sudah terima dari Allah. What do you mean by Rhema word? Apa yang engkau maksud dengan rema? It's God speaking to you. Rema itu adalah Tuhan berbicara kepadamu. It could be scriptures that you are meditating. Bisa berasal dari firman Tuhan yang engkau renungkan. When you keep meditating, Ketika engkau terus merenungkannya, suddenly one verse speaks direct into your heart. tiba-tiba ada sebuah ayat yang berbicara secara langsung ke dalam hatimu. This word is called logos, Firman ini disebut logos, which means the written word. artinya adalah firman tertulis. Rhema means the spoken word. Rema berarti firman yang diucapkan. The word that is spoken by God through the scriptures. Firman yang diucapkan oleh Allah melalui Alkitab. Have you had that experience? Pernahkah engkau mengalami hal itu? From the scripture, God speak direct to you. Dari Alkitab Tuhan berbicara langsung kepadamu. Okay. But God also can speak direct to you. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara secara langsung kepadamu. If you study the book of Psalms, Kalau engkau mempelajari kitab Mazmur, David says, as the deer panted for the water, so also my soul is longing for you. Daud berkata bahwa seperti rusa merindukan air, demikian pula jiwaku merindukan engkau. You know, they make it to a song. Mereka membuat lagu. Seperti rusa rindu. I know the English version. Saya tahu bahasa Inggrisnya. How, you tell me, what made David write these songs? Kira-kira bisa engkau memberitahu saya mengapa Daud menulis Mazmur ini? Why did he say seperti? Why is this as the deer panted for the water? Why? Mengapa Daud berkata seperti rusa merindukan air sungai? Anybody can tell me? Mungkin ada yang bisa memberitahu saya? Pak Amos kita nggak mau ngomong. Pak Amos saja ngomong terus. Okay. David was a shepherd boy. Daud adalah seorang gembala yang masih He muda. was a worshipper. Dia juga adalah seorang penyembah. And because he was in the field with the sheep and the goat and the deer and everything there, Karena dia itu ada di ladang dengan domba, dengan ternaknya. he have seen the mountain deer going up here and there because it's mountainous area, very difficult to get water. Dan dia sudah juga melihat rusa-rusa pegunungan di mana mereka itu sulit mendapatkan air. So the deer is thirsty and is finding here and there to get water. Jadi rusa-rusa itu kehausan berusaha mencari air. So he understand how the deer is so thirstily looking for water. Jadi Daud mengerti bagaimana rusa-rusa ini begitu haus mencari air. That thing is in his memory. Hal ini ada dalam memorinya. And it's like a picture. Dan itu menjadi sebuah gambaran. So his soul is so hungry for God. Dan ketika jiwanya begitu lapar akan He Tuhan, wants to experience God. dia ingin mengalami He Tuhan. wants a touch from God. Dia ingin mengalami He jamahan wants a Tuhan. word from the Lord. Dia ingin firman Tuhan. If his memories takes back to the picture of the deer, Maka memorinya itu memunculkan kembali gambaran akan rusa. because it comes from the key word hungry. Karena muncul dari kata-kata kunci lapar. That the deer is thirsting for water and he's thirsting for God's presence. Rusa-rusa itu
haus akan air dan Daud juga haus akan hadirat Tuhan. So what we read in the book of Psalms, it's a picture in his imagination. Jadi apa yang kita baca dalam kitab Mazmur itu adalah gambaran dalam imajinasi Daud. That's why he writes, as the deer panteth for the water, so also my soul is longing for you. Jadi dia kemudian menulis seperti rusa merindukan air sungai, maka jiwaku pun merindukan engkau. So thoughts are linked with pictures. Jadi pikiran dihubungkan dengan gambaran. And thoughts, when linked with pictures, also have feelings. Dan ketika pikiran dihubungkan dengan gambaran, juga ada perasaan di sana. Some people, when you talk about their past, Beberapa orang ketika berbicara tentang masa lalunya, you know, maybe the father beat her or break her leg when she was young. mungkin ayahnya ketika dia masih kecil memukuli dia atau mematahkan kaki. The woman may be 45 years old. Wanita ini mungkin sekarang sudah berumur 45 tahun. But she was 7 years old when the father broke her leg. Hal itu terjadi ketika dia berumur 7 tahun. So you say, what happened when you were 7 years old? Ketika orang bertanya apa yang terjadi ketika engkau berumur 7 tahun, What comes to her mind? apa yang muncul dalam pikirannya? Fill in. Film. Picture. Film, sebuah gambaran. Picture the way the father beat her. Gambaran bagaimana ayahnya memukuli dia. Before she could speak, tears is coming out. Bahkan sebelum dia bisa berkata-kata sudah ada air mata mengalir. In the memory, there are many filing systems. Di dalam memori kita ada cara-cara penyimpanan So data-data. when you ask what happened when you were 7 years old, what did your father do to you? Ketika ditanya apa yang terjadi ketika engkau umur 7, apa yang ayahmu lakukan? Sometimes I pray for people in the healing. Kadang-kadang ketika saya berdoa untuk seseorang untuk kesembuhan God batin, will reveal to me, Tuhan menunjukkan kepada saya. I see you 8 years old. Saya melihat engkau umur 8 I tahun. see you crying. Saya melihat engkau menangis. Somebody is rejecting you. Ada seseorang yang menolak engkau. And straight away they cry. Dan waktu itu juga orang itu menangis. Because when I spoke from the inspiration of the Holy Spirit, Karena ketika saya berbicara berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, it went back to the file, the thought in the past. itu membawa dia kembali kepada simpanan data di masa lalunya. And it showed the picture of what took place. Dan membawa keluar gambar akan apa yang sudah And terjadi. the first thing was emotions. Dan yang pertama muncul adalah She emosi. started to cry. Maka orang itu mulai This menangis. person can cry, although 45 years old, he can cry like a 7-year-old girl. Orang ini bisa menangis walaupun dia berumur 45 tahun, dia menangis seperti orang anak berumur They may be 7 so tahun. happy, excited, but when that part it touches, when you touch, the feelings comes out. Orang itu mungkin sebelumnya sedang bersuka cita, bergembira, tetapi ketika engkau menjamah area ini, Because she was hurt by the father karena dia sudah dilukai oleh when she ayahnya was 7 years old. ketika dia berumur 7 tahun. And that part is not completely healed. Dan bagian ini belum benar-benar disembuhkan. Some people, when they think of the past, Sebagian orang ketika mengingat masa lalu, they have the feeling, mereka punya perasaan but itu, they will tell their mind, tetapi mereka mengatakan kepada pikiran I mereka, have already forgiven my father. saya sudah mengampuni ayahku. Jesus has become my father. Tuhan sudah menjadi ayahku. He has healed me. Dia sudah menyembuhkan. I have no bitterness against my father. Aku tidak punya kepahitan terhadap ayahku. So this is what you have to confess. Inilah yang harus engkau ucapkan. And it will be filed into your memory. Dan ini akan dimasukkan dalam data memorimu. And as you keep think every time the thought comes about the past, Dan setiap kali ketika pikiran tentang masa lalu itu muncul, when you have dealt with it correctly in the presence of God, dan ketika engkau sedang ada di dalam hadirat Allah, then the feelings and the pain and the bitterness will have no power over your life. maka perasaan, kepahitan, dan kesedihan itu tidak punya kuasa lagi atas hidupmu. You have to now check back your memory. Ketika engkau mulai harus mengecek lagi What are the memorimu. memories that are negative and you have not dealt with it? Apakah ada memori yang masih negatif, yang masih tinggal belum engkau selesaikan? Because we have the conscious mind and we have the subconscious mind. Karena kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. The subconscious mind is like the memory also. It keeps all information. Karena pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang menyimpan semua informasi. Good and bad is kept there. Baik, yang baik atau yang buruk semua disimpan di sana.
Painful experiences are also kept there. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan juga disimpan di sana. Knowledge and information are kept there, Pengetahuan dan informasi juga disimpan di bawah sadar itu. including bad experiences with the feelings is kept there. Termasuk pengalaman-pengalaman buruk bersama dengan perasaannya disimpan di situ. What is the job of the conscious mind? Apakah tugas dari pikiran sadar kita? Conscious mind has the ability to process our thinking. Pikiran sadar kita itu punya kemampuan untuk memproses pikiran kita. You can bring a memory to the conscious mind. Engkau bisa mengeluarkan memori itu masuk ke dalam pikiran sadar. Like this woman who have been, the father broke her leg. Seperti wanita yang kakinya dipatahkan oleh She ayahnya. bring the memory to the mind. Dia menarik kembali memorinya ke dalam pikiran And sadarnya. maybe she feels bad. Kemudian dia mungkin merasa tidak enak, Although it happens long ago. walaupun sudah terjadi lama sekali. Two voices can speak. Ada dua suara yang bisa berbicara. The devil will speak. Si jahat akan berbicara, So sad. begitu menyedihkan. Your father is so bad. Ayahmu begitu jahat And he destroyed your life. dan dia merusak hidupmu. Since he broke your leg, Lihat, dia sudah mematahkan you kakimu. start limping. Engkau sekarang mulai agak timpang. And therefore you couldn't marry a handsome man. Karena itu engkau tidak bisa menikah dengan seorang yang So tampan. end up you marry a ugly man. Akhirnya engkau menikah dengan pria yang jelek. His one hand is broken. Karena tangannya patah satu. If your leg is not broken, you will get a man without anything broken. Kalau kakimu tidak patah, mungkin suamimu tidak akan tangannya patah. You wish that you are not born to your father. Engkau berharap tidak dilahirkan dalam keluarga The itu. devil likes to play with your painful feelings. Si jahat suka memainkan perasaan sakitmu, So you feel pity about yourself. sehingga engkau mengasihani diri sendiri. Poor Amos. Oh, kasihan Amos. What a painful experience. Betapa pengalaman yang menyakitkan. Oh Lord, Ya why Tuhan. this happened to me? Mengapa ini terjadi And padaku? have a pity party, everybody crying with you. Maka engkau mengumpulkan orang-orang yang senasib menangis bersama Or dengan if engkau. nobody is there, you want the angels to cry with you and everyone give you handkerchief. Kadang-kadang kau bahkan mengharapkan ada malaikat yang menangis bersama dengan engkau, memberi engkau sapu tangan. So the devil can bring you down. Supaya si jahat bisa semakin membawa engkau turun. But what will the Holy Spirit do? Tetapi apa yang dilakukan Roh Kudus? Forgive him. Ampuni dia. Yes, he was wrong. Ya, dia sudah salah. If he was a good father, he would done it well. Kalau dia seorang ayah yang baik, dia pasti berbuat baik. Like Jesus said, forgive them, they do not know what they are saying. Seperti kata-kata Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. But praise be to God. Tetapi puji You Tuhan, are a Christian now. engkau sekarang menjadi seorang Kristen. Jesus is in you. Yesus ada di dalam You engkau. are a new creation. Engkau adalah ciptaan Now baru. you notice that I spoke words from the Bible. Sadarkah engkau bahwa saya sedang mengucapkan kata-kata yang ada dalam You Alkitab? are a new creation. Engkau adalah ciptaan The baru. Bible says all things are gone. Firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu. Jesus paid for you on the cross. Yesus sudah memakukannya di atas kayu salib. Although your leg is now sengit sedikit, Walaupun sekarang kakimu itu agak diseret, yeah, limping a little bit, engkau agak timpang. but in the eyes of God you are beautiful. Tetapi di mata Allah engkau cantik. God wants to give you the best. Tuhan ingin memberikan yang terbaik He bagimu. loves you. Dia He mengasihi engkau. sprinkled all the blood on the cross for you. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu Come salib on, untuk engkau. rise up. Mari bangkit. It's like when David was so down, Ini sama seperti ketika Daud begitu sedih. and so his spirit speak to his soul. Maka rohnya berbicara kepada Why jiwanya. are you down? Mengapa engkau Why patah are you semangat? down, my soul? Why are you hurting? Mengapa engkau patah semangat, hai jiwaku? Mengapa engkau terluka? Come on, rise up. Mari You bangkitlah. see, his spirit is speaking to his soul, or his mind is speaking to his emotions. Di sini roh Daud berbicara kepada jiwanya atau pikirannya itu berbicara kepada dia. So you pull down all the negative thoughts. Jadi engkau menarik turun semua pikiran You negatif file in all the positive thoughts. dan engkau mengisinya kembali dengan pikiran yang positif. Supposing, I can tell you one. So what will happen? Let me finish this one. Jadi saya selesaikan. So what will happen? Apa kemudian yang terjadi? Now you're putting in your memory Sekarang engkau memasukkan ke dalam memorimu the bad experience. segala yang sudah pengalaman buruk, Replace it with the word of God.
diganti semuanya dengan perkataan with the firman joy Tuhan, of the Lord. dengan sukacita Allah. You now train your mind and make your mind rejoice on the good things that have happened through that. Sekarang engkau melatih pikiranmu, membuat pikiranmu itu bersukacita atas apa yang baik yang terjadi karena hal itu. The next time you think of your past, Maka berikutnya ketika engkau mengingat kembali masa the lalumu, feelings will not be that painful maka perasaan itu tidak akan lagi terlalu menyakitkan. because you have trained your mind to think correctly according to God's word. Karena engkau sudah melatih pikiranmu untuk berpikir sesuai dengan firman Tuhan. And slowly that feelings will disappear. Dan perlahan-lahan perasaan itu akan hilang. Next time when you think of the time you lost, you had a bad experience with the dad, Hal berikutnya ketika engkau mulai ingat lagi akan apa yang sudah terjadi dengan ayahmu, straight away your thinking will be, I have forgiven my father. maka langsung pikiran yang muncul adalah aku sudah mengampuni ayahku. But praise God, God has blessed me. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati aku. I'm living a victorious life. Aku hidup dalam hidup yang berkemenangan. So all the failure, everything bit by bit is erased from your mind. Jadi semua pengalaman yang menyakitkan sedikit demi sedikit dihapus dari pikiranmu. And slowly by slowly you naturally think like Christ. Maka perlahan-lahan engkau mulai berpikir seperti Kristus. You don't really try to obey or discipline to obey a law, but because of changing of your thought pattern, your nature become like Christ. Engkau tidak sedang berusaha dengan kekuatanmu untuk melatih pikiranmu mentaati firman Tuhan, tetapi karena perubahan akal budimu ini engkau menjadi seperti Kristus. That's how we can be transformed. Itulah cara kita diperbarui. Amen. Amin. Okay, I want to give you an example. Saya akan memberi sebuah contoh. When I was 12 years old, Ketika saya berusia 12 I tahun, think my brother was 10 years old. saudara laki-laki saya berumur 10 tahun. That time not many swimming pool in Singapore. Di Singapura waktu itu tidak banyak kolam renang. So we go to the tree, climb up the tree and jump into the river. Jadi kita tuh memanjat pohon kemudian terjun masuk ke dalam sungai. And we don't have swimming trunk before. Dan waktu itu kita tidak punya pakaian renang. By the time we touch the water, the pants came out already. Ketika kita sudah cemplung masuk ke air, celana itu lepas. But we boys all play together. Tapi kita para anak laki-laki bermain bersama. Because I have a low image of myself. Karena saya itu punya gambaran yang rendah tentang diri saya. So whenever I go to the water, I see myself jumping and sinking. Setiap kali saya punya gambaran saya itu masuk ke dalam air, saya akan jatuh dan tenggelam. It became like a picture inside my mind. Itu mulai muncul seperti sebuah gambaran dalam pikiran saya. And also carry some feelings. Dan juga memunculkan sebuah perasaan. The feeling is I am drowning. Perasaan itu adalah saya sedang tenggelam. So I dare not go into the water above my head. Jadi saya tidak bisa lagi memunculkan kepala saya di atas air. But my younger brother is very positive guy. Tetapi adik saya adalah seorang yang sangat positif. And so he learned to swim first. Jadi adik saya ini belajar berenang dulu. He was 10, I was 12. Dia itu umur 10, saya umur I 12. felt very malu, Saya merasa malu, very upset, sangat sedih, very angry. sangat marah. How can I'm the older brother? Bagaimana saya seorang kakak? I cannot swim, my younger brother can swim. Saya tidak bisa berenang sedangkan adik saya bisa. Because I come from a Christian family, Karena saya berasal dari keluarga I Kristen, complain to God. saya mengeluh kepada Tuhan. Sorry, my throat is not so good. Maaf, tenggorokan saya tidak enak. And my Bible is also drinking. Alkitab saya ikut minum. So I say, God, this is not fair. Maka saya berkata, Tuhan ini tidak adil. I must change. Saya harus berubah. I must swim. Saya harus berenang. How can younger brother swim? Older brother cannot swim. Mengapa adik bisa berenang, kakak tidak bisa berenang? I'm exactly explaining to you what was in the picture of my mind. Saya menjelaskan dengan sangat tepat apa yang ada dalam gambaran pikiran saya. And God began to show to me. Maka Tuhan mulai menunjukkan kepada saya. Look at what you're thinking about yourself. Lihatlah apa yang sedang kau pikirkan tentang dirimu Every sendiri. time you come to the water, you have fear. Setiap kali engkau mendekati air, engkau punya rasa takut.
And you say, I cannot swim, I cannot swim, I cannot swim. Dan engkau terus berkata, aku tidak bisa berenang, aku tidak bisa berenang. And you have this picture, jumping and sinking. Dan engkau punya gambaran itu, melompat dan tenggelam. So I said, no, I'm the older brother, I can swim. Maka saya mulai berkata, tidak, saya seorang kakak, saya bisa God berenang. give me the strength, I can swim. Tuhan berikan aku kekuatan, aku bisa berenang. So I changed the picture. Maka saya merubah gambaran itu. Jump and swim. Melompat dan berenang. So when I went to the water, Jadi ketika saya mendekati air when I came to the chest level, dan saya masuk sampai ke dada, oh, I become scared again. saya mulai ketakutan lagi. You know why? Tahukah engkau Now mengapa? I have two pictures. Karena sekarang saya punya dua gambaran. One is jump and sink. Yang pertama melompat dan tenggelam. Another one is jump and swim. Yang kedua adalah melompat dan We call berenang. it doubting, ragu-ragu, Itu yang kita sebut dengan atau ragu-ragu. gurau-gurau. So you are confused. Jadi engkau bingung. You have two thoughts, Engkau punya dua pikiran. fear and faith. Takut dan iman. Fear and faith will not give you victory. Takut dan iman tidak akan membawa kemenangan. You really have to have faith in God's word and a miracle will happen. Engkau harus punya iman terhadap firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Don't teach God how to do the miracle. Jangan mengajari Tuhan bagaimana melakukan mujizat. He got a million ways to do a miracle for you. Dia punya cara berjuta-juta untuk melakukan mujizat bagimu. Tapi Pak Amos, perkiraan saya nggak ada jalan keluar Pak Amos, kecuali saya pinjam uang dari loan shark. Dari apa itu? Lidah apa? Tuan tanah ya. Hah? Dari tuan tuan tanah. Tuan tanah. Lintah darat ya, lintah Singapore they darat. call it loan Ya, shark. lintah darat ya. Tuhan ada 1000 cara untuk berkati kita. Jangan pikir-pikir, saya nggak tahu bagaimana. Ada jalan ini, tapi nggak ada jalan lain, karena jalan lain. Bertobatlah. Ini suami ini pasti tidak akan berubah karena ini. Saya merasa sampai seumur hidup, kalau saya hidup sama dia, saya mati. Sesuai dengan nubuatan akan terjadi. You have to change your thinking, not change the way he is. Engkau harus merubah cara berpikirmu, bukan mengubah orang lain. I give you an idea. Saya memberi engkau sebuah For ide. those of you who have problem with your husband, Bagi engkau yang punya masalah dengan suami, write everything bad about him tuliskan semua yang buruk tentang suamimu. and every feeling that you have bad about him. Dan semua perasaan burukmu tentang suamimu. And then you come to me or you do it yourself Kemudian engkau datang kepada saya atau lakukan sendiri. and burn that paper Bakarlah kertas itu. in Jesus' name. Dalam nama Don't Yesus. go and burn him, huh? Jangan membakar Burn suamimu. that paper. Bakar kertasnya saja. I burn all this character. Saya bakar semua karakter ini. And then get another piece of paper. Kemudian ambil kertas lain. Write everything good about him. Tuliskan semua yang baik tentang suamimu. Pak Ramos, tidak ada satu hal yang baik pun. Okay, prophesy good things about him. Kalau begitu, nubuatkan apa yang baik tentang dia. Write everything that you want him to be. Tuliskan apa yang engkau inginkan dia seperti apa. Write it big. Tulis And besar-besar. if you want, draw pictures. Kalau engkau mau gambar, And put it beside your makeup table, mirror. tempelkan di meja riasmu. And every time you look at the mirror, Setiap kali engkau memandang cermin, before you put your pedal, sebelum engkau berbedak, read that. baca itu. Make sure your husband is not there. Pastikan suamimu And tidak ada then di sana. read loud and clear. Kemudian engkau baca dengan keras. You are a good husband. Engkau adalah suami yang You baik. are a God-given husband. Engkau adalah suami yang diberi I Tuhan. believe God give to you, to me. Aku percaya Tuhan memberi engkau You padaku. will be patient with me. Engkau akan sabar terhadap You aku. will love me. Engkau akan mengasihi You will aku. be sensitive. Engkau akan sensitif. All you write. Semua engkau Then on tulis. this side, Kemudian dari sebelah sini, you write about yourself. engkau tulis tentang dirimu I sendiri. will love him. Aku akan I mengasihi will dia. bless him. Aku akan memberkati dia. I will make the best meal for him. Aku akan mempersiapkan makanan yang paling I baik will buat dia. remember his birthday. Aku akan ingat hari ulang tahunnya. Don't put that, I remember his death day. Jangan tulis aku ingat hari kematiannya. Itu sudah bakar. Itu sudah dibakar. And speak it. Dan katakan And feel it.
dan rasakan and give God the glory dan berikan kemuliaan kepada and Allah believe with all your heart. dan hidupi dengan seluruh Keep doing it. hatimu. And then that day He will come and slap you. Dan pada hari dia datang dan menampar engkau. And you go back to the same mirror again. Kau kembali ke cermin itu lagi. I love you. Aku mengasihi. I forgive you. Aku mengampuni You dia. are God given to me. Engkau adalah suami yang diberi Keep Tuhan. doing it. Keep doing it. Lakukan terus, lakukan And terus. all of this will go into your memory, Dan semua ini akan masuk dalam pikiran, including the feelings. termasuk perasaannya. And your whole spirit will change. Maka seluruh rohmu akan berubah. The light of Jesus will shine through your spirit into His spirit. Terang Yesus itu akan menyinari rohnya. Every time He come home, some strong force is hitting Him, Setiap kali suamimu pulang ada suatu kuasa yang luar biasa yang menguasai impacting dia, his mind, yang mempengaruhi pikirannya, impacting his spirit. mempengaruhi rohnya. And suddenly he have the feeling of the first night with you. Tiba-tiba dia punya perasaan seperti malam pertama dengan And then engkau. the voice speak to him. Kemudian ada suara berbicara If you kepada really dia. want to enjoy your first night, Kalau engkau ingin menikmati malam pertama, take your wife to Singapore, bawa istrimu ke Singapura. Ritz-Carlton. Give her the best. Berikannya terbaik kepada dia. Give her the diamond ring that she asked you. Berikan kepada dia cincin berlian yang dia minta. Kiss her and kiss there for 1 hour. Don't stop kissing. Cium dia selama 1 jam dan jangan berhenti. Say to her how you love her. Katakan bagaimana engkau mengasihi dia. Ask her for forgiveness. Minta maaf kepada dia. Then you can enjoy the honeymoon experience. Maka engkau bisa menikmati masa-masa bulan madu. Oh, the Holy Spirit will start working. Kemudian ya selama itu Roh Kudus akan mulai bekerja. Oh, Pak Amos ini bisa mimpi saja tapi not real. That's what your mind think. Itulah caramu berpikir. You can see great victory Engkau bisa melihat kemenangan besar by renewing your mind dengan memperbarui pikiran according to God's word, sesuai dengan firman Tuhan, not according to circumstances. tidak berdasarkan dengan kejadian yang ada. Those of you who have that kind of a need, you can put up your hand. Bagi engkau yang punya permasalahan seperti ini, bisa angkat tanganmu. Jangan malu. I want to pray for you. Jangan malu, saya ingin mendoakan. Just lift up your hand. I pray for you. Angkat tangan. For some people is the wife. For some people is the husband. Bagi sebagian orang itu adalah masalah istri, sebagian orang lagi masalah suami. Okay, let's make an agreement now. Mari sekarang kita buat kesepakatan. Heavenly Father, Bapa we Surgawi, pray for all those who are lifting up their hands, kami berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan, both wife and husband, baik suami atau istri, whatever situation they are going through, situasi apapun yang mereka they hadapi, will pick up the instruction that is given today, mereka akan menerima instruksi yang diberikan hari and ini. they will burn everything that is negative about their spouses, Mereka akan membakar segala yang negatif tentang pasangannya, and they will begin to prophesy and write exactly what God wants them to be. mereka akan mulai bernubuat dan menuliskan sesuai dengan apa yang Tuhan And in ingin the mereka name jadi. of Jesus, Dan di dalam nama Yesus, I command every painful memory to be rooted out. aku perintahkan semua memori yang menyakitkan untuk dicabut. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I pray for every positive words in line with God's word to be written in their memory. aku berdoa agar semua memori yang sejalan dengan firman Tuhan itu yang menggantikan That masuk. every time they meet their spouses, Dan setiap kali ketika mereka berjumpa dengan they pasangan have a mereka, forgiving heart. mereka akan punya hati yang They have a mengampuni. loving heart. Mereka punya hati yang And mengasihi. your Holy Spirit will touch their partner. Dan Roh Kudus akan menjamah pasangannya. I pray for healing in their heart now, Aku berdoa untuk kesembuhan dalam hati healing in mereka, their spirit now, kesembuhan dalam roh mereka, healing in their mind now, kesembuhan dalam pikiran mereka, healing in their emotions now. kesembuhan dalam emosi. I take authority in Jesus' name. Aku ambil otoritas dalam nama Be Yesus. free. Dibebaskan. And everybody say together. Dan semua yang percaya berkata, Amen. Amin. Amen. Amen. Give a big hand to Jesus. Tepuk tangan buat Yesus. Okay, so what actually happens in... Okay, I haven't finished the story. Ya, saya belum selesai dengan cerita saya. So I went back to God and prayed. Jadi saya kembali kepada Tuhan How dan come I got berdoa. 2 pictures now? Mengapa sekarang saya punya 2 gambaran Tuhan? One picture is sinking with
painful feeling, another picture with swimming with happy feeling. Satu gambaran adalah saya tenggelam dengan perasaan menyakitkan, satu lagi saya berenang dengan perasaan gembira. I realized that it is tied to my emotions. Saya sadar bahwa itu terikat dengan emosi saya. So the thought and this picture has got a lot of feelings, Jadi pikiran dan gambaran itu disertai dengan perasaan. and that has caused a lot of fear. Dan itulah yang menyebabkan banyak ketakutan. So I start rebuking it. Jadi saya mulai menolaknya. I'm a child of God. Saya adalah anak Allah. Jesus is in me. Yesus ada dalam saya. He likes me to swim. Dia ingin saya bisa berenang. With His strength, I can swim. Dengan kekuatannya saya bisa If my berenang. younger brother can swim, I can swim better. Adik saya bisa berenang, saya lebih bisa lagi. I will swim. I can swim. Saya bisa berenang. So I start practicing all the time. Jadi saya mulai berlatih setiap One saat. day as a group we went to the deep water, Satu kali dengan satu kelompok kami berenang ke air yang dalam. and suddenly my friends went go forward to the shore, I went backward. I got pulled into the current. Kemudian salah satu teman saya itu kembali ke tepian, tetapi saya itu ditarik masuk. And I tried to touch the ground. Wow, cannot touch. Saya berusaha kaki saya menjangkau tanah, tetapi tidak bisa And menjangkaunya. then the voice speak to me, Amos, you can swim. Come on, swim. Kemudian ada suara berkata, Amos, engkau bisa berenang. Ayo berenang. Amos, are you sure? Don't forget, you always sink. You cannot swim. Ada suara lagi, Amos, apakah engkau lupa? Engkau tidak bisa berenang, engkau akan tenggelam. I said, no, I must leave. I'm going to die. Saya berkata, tidak, saya harus pergi. And I start kicking my leg and kicking my hands. Dan saya mulai menyentakkan kaki dan tangan saya. And to my surprise, I can float and I can swim. Yang mengagetkan adalah saya bisa mengapung, saya bisa berenang. Until today, I'm swimming in the Spirit. Sampai hari ini saya berenang dalam roh. Amen. So I didn't realize all this teaching, Jadi saya tidak sadar akan pengajaran ini. but Holy Spirit was teaching me to remove me from a low image feeling into a positive God's childlike person. Jadi Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada saya untuk menghilangkan rasa rendah diri ini dan masuk ke dalam gambaran sebagai anak Allah. Amen. Amin. What pictures do you have in your memory? Gambaran apa yang kau miliki dalam memorimu? Some people think like this. Sebagian orang berpikir I demikian. know I'm a child of God, Saya tahu saya anak Allah, but I've gone through so much pain. tapi saya sudah melewati banyak hal Lord, menyakitkan. I'm not asking you too much. Tuhan, saya tidak minta banyak-banyak. Just give me a little bit pain, Hanya berikan saya sedikit saja rasa sakit, little bit peace, sedikit rasa damai, little bit rice. sedikit nasi. Kalau mau, if you want little bit, you get only little bit. Kalau itu yang kau minta sedikit, ya diberi yang sedikit. That's not humble. Itu bukan kerendahan hati, That's called humble pride. tetapi itu adalah kesombongan dalam kerendahan hati. You must say, I want to be the person that you want me to be, Engkau harus berkata, aku ingin menjadi orang di mana yang engkau inginkan, so that I can be a blessing to others. supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Amin. So now I can swim, but long time never swim. Jadi sekarang saya bisa berenang, tapi sudah lama saya tidak berenang. But I know one thing. Tapi saya tahu satu hal, Even if I forget swimming, bahkan ketika saya lupa cara I berenang, can float saya bisa mengapung. because I got a balloon here. Saya punya balon sekarang. God bless you. Have 15 minutes break and come back. Tuhan memberkati engkau, kita ngambil break 15 menit lalu kembali.